Lewat laporan keuangan 4 tahun terakhir, saya akan coba analisa fundamentalnya saham Adro. Lalu lewat proyeksi dividen final di tahun 2023 ini, saya akan coba hitung kisaran harga wajarnya saham Adro. Tapi sebelum dimulai, saya punya info. Saya punya bocoran 3 saham yang layak invest, ya. Kenapa saya kasih status layak invest? Karena 3 saham yang saya bocorin itu fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. Bocoran 3 saham yang layak invest ini bisa Anda akses lewat link yang saya taruh di deskripsi. Oke, saya mulai videonya. Video ini direkam 7 Maret, closingnya di 2860 Adro. 7 Maret 2860. Oke. Adro batubara, dan per video ini direkam sudah membagikan dividen interim, ya. Jadi proyeksi yang saya hitung adalah proyeksi untuk berdasarkan menggunakan perhitungan dividen final. Oke, kita masuk ke topik pertama, topik ekuitas. Ekuitas itu harta di luar hutang, ya. Sepanjang 2022 atau biasa disebut kuartal 4 atau singkatnya Q4, Adro ini ekuitasnya 94,7 triliun. Di mana ini adalah ekuitas terbesar selama 4 tahun terakhir. Bisa dibandingin dengan tahun sebelumnya. Sekarang adalah ekuitas terbesar selama 4 tahun terakhir. Topik ekuitas selesai, sekarang kita ke topik laba. Topik laba 2022 39,2 triliun. Ini juga laba terbesar selama 4 tahun terakhir. Bisa dilihat tahun-tahun sebelumnya 13,3 triliun doang 2021. 2020 2 triliun doang, 2019 5,6 triliun. Jadi ini adalah laba terbesar selama 4 tahun terakhir. Kalau laba terus meningkat dan bahkan yang sekarang ini adalah terbesar selama 4 tahun terakhir, lalu ekuitas juga terus membesar dan bahkan yang sekarang terbesar selama 4 tahun terakhir, maka Adro bisa kita simpulkan fundamentalnya mewah. Oke, janji saya yang pertama terpenuhi tuh, janji saya di awal video tentang saya akan membahas fundamental. Sekarang kita masuk ke janji saya kedua, yaitu valuasinya bagaimana. Untuk valuasi, berbagai investor punya berbagai jurus, berbagai sudut pandang, berbagai tool, berbagai persepsi. Kalau saya pribadi, saya menghitung valuasi, menghitung kisaran harga wajar itu menggunakan proyeksi dividen. Ya, dividen itu kan bagi-bagi keuntungan perusahaan gitu. Bagi saya pribadi itu lebih gampang dilihat polanya, lebih gampang ditebak ke depannya bagaimana dibandingin analisa lain gitu, ya. Dan lebih lebih minim resiko menurut saya pribadi, ya. Dividen itu adalah tentang bagi-bagi keuntungan perusahaan. Ada 3 istilah. EPS itu adalah keuntungan si perusahaan tersebut. DPS, keuntungan yang dibagiin ke investornya. DPR, hitungan dalam persennya. Contoh, di 2019 keuntungannya si Adro nih 176. Investornya dibagiin 110. Nah, 110 itu adalah 62% dari 176. Jadi ngomongin dividen, simpelnya ngomongin DPR. Di 2020 agak gila juga dia. DPR-nya 102%. Ya. Cuman punya keuntungan 65 dibagi 66. Ya, agak nombok ya. Di 2021 ya, dia bagiin DPR-nya 75%. Nah, di 2022 berapa nih DPR-nya? Karena kalau hasil tebakan kita udah kita masukin, nanti keluar nih harga murah, wajar, dan mahal. Saya punya 3 skema. Skema pesimis, skema confident, skema optimis. Pesimisnya saya dia setidaknya bagi 50%. Karena Adro ini termasuk perusahaan yang loyal bagi dividen.
Confidence-nya saya di angka 50% ya. Karena ini adalah angka rata-rata, angka default, angka normal, angka standar kalau perusahaan bagi dividen. Lalu angka optimis, dia bagiannya DPR-nya 75%, di mana itu adalah DPR 2021 atau mungkin di atas 75%, mungkin kayak 2020 102% lagi, mungkin aja. Tapi tetap aja itu adalah skema optimisnya. Saya pakai skema confident-nya aja. Kenapa confident? Siapa tahu si Adro mau ekspansi, mau akuisisi ya, yang lain-lain. Jadi saya anggap aja dia cuman bagian 50%. Oke. Atau mungkin kita pakai 62% aja ya. Oh, jangan deh 50% aja. Yang normal-normal aja biar hitungannya tuh nggak ada optimis yang dilebih-lebihkan gitu ya. Di sini saya masukin 50%. Oke. Kisaran harga murah, wajar, dan mahalnya Adro dengan hanya menganggap DPR keuntungan 2022 yang akan dibagiin ke para investornya adalah 50% doang, dan dengan sudah dikurangi perhitungan dividen interim yang sudah dibagikan, maka harga murahnya Adro itu ada di 3.600. Atau di harga sekarang 2.860 itu masih 26% di bawah harga murahnya. Jadi ini murahnya aja 3.600. Ini harga Adro sekarang di 2.860. Dari harga sekarang ke harga termurahnya aja masih ada potensi 26%. Harga murah nih ya, harga murah nih. Harga wajarnya 5.400 atau masih ada potensi 90%. Harga mahalnya di 7.200 ada potensi 153%. Ya. Jadi secara dividen ya, secara sudut pandang dividen, kalau kita ngitung valuasinya, maka valuasinya Adro itu masih murah. Murah banget bahkan karena di bawahnya harga murah gitu. Kalau andai pun sekarang Adro harganya ada di 3.600 aja itu masih bisa dikatakan murah. Belum wajar. Ini di bawahnya harga murah. Jadi secara valuasi sangat murah ya. Oke, 2 janji saya di awal video udah selesai nih. Ya. Udah 7 menit juga. Kalau Anda masih nonton, saya minta sedikit. Kalau Anda nggak keberatan, sedikit apresiasi Anda buat saya, yaitu dalam bentuk like video ini dan tulis Adro di komen. Itu aja apresiasi saya yang saya minta, dari apresiasi Anda yang saya minta. Oke, kita lanjut. Nih, kalau Anda baru mau masuk, ya boleh-boleh aja, karena bukan boleh-boleh aja deh. Saya nggak mau ngasih saran. Kalau Anda mau masuk di sekarang baru mau masuk gitu, terus Anda nanya ke saya, maka saya akan bilang ya Adro kalau pakai perhitungan saya ya murahnya murah banget karena masih di bawah harga murah. Jadi kalau Anda nanya ke saya akan jawab seperti itu. Anda mau masuk apa enggak, terserah Anda. Videonya saya lanjutin dengan seandainya Anda masih mau ngehold sampai 2 tahun ke depan, sampai 2024, sampai tanggal dimana di 2024 dia bagiin dividen hasil keuntungan selama 2023. Oke, kita tebak ekuitasnya berapa perubahannya tahun depan. Nah, di sini saya akan nggak pakai naik 12%, ya. Apalagi saya pakai tahun depan naiknya 61%, saya nggak akan pakai. Saya akan pakai terkecil tahun 2019 ke 2020 perubahannya cuma 1%. Saya akan pakai itu aja. Kenapa? Karena barangkali ada di antara Anda yang nonton terus Anda berpikir, ya kan harga batu bara udah turun, masa iya ekuitasnya naik? Ya udah, ekuitas naik tinggi enggak, tapi 1% mungkin ada ya, mungkin 1% bisa ya. Jadi saya masukin 1% aja. 1% tuh kecil banget tuh. Lalu book value untuk menentukan kira-kira turun seberapa parah kalau seandainya Adro di hold selama 2 tahun ke depan sampai 2024.
Di sini ada PBV 0,8, 0,7, 0,78 sama 1,13. Saya pakai PBV terendah yaitu pas pandemi 0,7. Lalu laba juga sama. Laba saya nggak mau nulis 194 ya, apalagi nulis 543%. Saya bahkan berpikir akan ada penurunan ya. Saya kurangin aja 50%. Jadi di sini katakanlah tahun 2023 labanya boro-boro positif, maksudnya positif biru gitu ya, positif ada perubahan. Saya minusin aja sekalian, biar hitungannya sadis gitu. Saya minusin minus 50% ya. Anggap aja batubara turun nih, parah kan harga batubara misalkan, anggap aja turun. Jadi minus 50%. Jadi tahun 2023 anggaplah labanya hanya 19,6 triliun ya, atau 60% deh. Minus 60%. Nah, udah 15 triliun, udah hampir sama kayak 2021. Atau ya yang mendekati segini minus 65 kali, minus 65. Nah, ya udah ya. Jadi udah saya bikinin minus 65% nih tahun depan nih. Anggapannya minus 65% perubahan labanya. Tetap untung, tetap ada labanya. Tapi kalau dibandingin tahun 2022 anggap aja minus 65%. Oke. Nah, sekarang dividennya saya pakai 50% lagi ya. Angka normal lagi nih. Enggak pakai 62 DPR-nya atau 75 apalagi 102 enggak. Saya pakai angka normal aja 50%. Nah, kalau keadaannya seperti ini ya, Anda ngehold selama 2 tahun ke depan sampai 2024. Kalaupun Adro turun ya, turun ke harga terendahnya ke berapa sih? Itu turunnya dari harga sekarang minus 26% selama 2 tahun ke depan nih. Ngomongin resiko harga turunnya ya. Kalau Anda nanya minus 26% dari mana? Karena minus 26% itu seandainya minus Adro turun ke 2000. Nah, kalau Anda nanya lagi 2000 dari mana? 2000 adalah PBV-nya Adro di sepanjang 2 tahun ke depan dengan menggunakan angka 0,7. Kalau Anda nanya 0,7 dari mana? 0,7 adalah PBV terendah selama 4 tahun terakhir. Nah, jadi 0,7 itu saya anggap adalah penurunan yang kira-kira parah bangetnya, turunnya kemana, ke situ gitu. Namanya juga resiko ya. Jadi resikonya minus 26%. Namanya resiko ada 3 kemungkinan. 1, nggak pernah kesentuh. Artinya resiko pertama kemungkinan pertama dari suatu resiko adalah nggak pernah turun sampai segitu. Nggak pernah minus 26%, nggak pernah turun ke PBV 0,7, nggak pernah nyentuh turun ke 2000. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua terjadi beneran. Jadi suatu saat mungkin beneran minus 26% dari harga sekarang, suatu saat minus ke 0,7 PBV-nya, atau suatu saat turun ke harga 2000 ya. Atau kemungkinan ketiga lebih parah lagi turunnya, mungkin lebih parah dari minus 26%. Turunnya lebih rendah daripada 0,7, turunnya lebih rendah daripada 2000. Itu 3 kemungkinan tentang ngomongin resiko penurunan harga. Itu resikonya tuh ya. Tapi kalau soal dividen ya, dividen tuh kira-kira yang hampir pasti. Kenapa saya nggak bilang pasti? Karena nggak ada yang pasti di dalam saham dan saya juga bukan Tuhan. Tapi yang hampir dipastikan, selama 2 tahun itu Anda dapat 20%. Jadi Anda masukin 100 juta, Anda hold tuh sampai 2 tahun, sampai 2024, Anda dapat 20 juta. Jadi Anda masukin 100 juta nih, dengan dividen 20% selama 2 tahun Anda dapat 20 juta. 100 juta Anda masih aman, masih utuh. 100 juta Anda nggak berkurang, nggak bertambah, masih aman, masih nemplok di Adro. Tapi Anda dapat return 20%. Oke. Nah, jadi dengan hitungan ini, dengan sudah 1 DPR-nya untuk sampai 2 tahun ke depan makanya 50% ya. Jadi kalau seandainya keuntungan 100%, 50%-nya buat kita
Terus 50%-nya terserah lah Adro mau akuisisi ke, mau ekspansi ke. Dan itu normal-normal aja 50-50 ya. Dimana meskipun 3 tahun terakhir nggak ada yang 50% loh ya. Ini 62, ini 102, ini 75%. Tapi kita pakai 50 aja ya. Seandainya emang Adro mau akuisisi dan ekspansi dan bodo amat kita sama itu. Kita 50% udah cukup. Lalu dengan anggapan laba tahun depan minus 65%. Minus itu maksudnya turun 65% dibandingin laba 2022. Bukan keuntungannya yang minus ya, tapi perubahannya ya yang minus, turun 65%. Dan dengan asumsi ekuitasnya hanya naik 1% selama 2 tahun ke depan, maka resikonya tuh saya bilang cuman karena ya belum tentu kecapai ya, itu minus 26%. Sedangkan return yang hampir agak pasti 20%. Jadi dengan seperti ini ya, menurut saya hitungan saya sudah dengan menghitung prospek seandainya harga batu bara turun dan seandainya Adro ini ekspansi ke bisnis nikel, maka resiko ngehold 2 tahun sudah saya berikan ke Anda dan silahkan Anda putuskan sendiri. Anda kalau lagi floating loss mau tetap ngehold apa enggak, atau kalau Anda baru mau masuk, Anda akan masuk untuk jangka berapa bulan atau 1 tahun atau sekaligus tancap gas sampai 2 tahun ke depan sampai 2024, itu saya serahkan ke Anda. Kalau Anda suka analisa seperti ini, silahkan subscribe channel ini, Saham Nyantai, channel yang analisanya tidak berusaha pom-pom, tidak juga tebar fear menurut saya pribadi. Lalu sebagai pengingat, saya punya bocoran 3 saham yang layak invest, yang fundamentalnya mewah kayak Adro, labanya meningkat, ekuitasnya membesar, valuasinya masih murah kayak Adro juga, dan prospeknya cerah. Bisa Anda akses dengan klik link yang saya taruh di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.